Halo guys, selamat bertemu kembali di topik baru video channel saya ini. Video kali ini membahas spring buffer atau damper. Sebagai informasi awal, mobil all new Livina tipe EL saya ini merupakan kelas pabrikan terendah dari 3 kelas pabrikan Livina yang ada, yaitu VL, VE, dan EL dengan mesin manual transmission tipe EL. Ini sama dengan tipe GLS expander kembarannya. Akibat kelas terendah tipe EL Livina ini, maka fitur aksesoris yang disemat pabrikan pun tentu sangat minim dibandingkan fitur aksesoris kelas Livina di atasnya. Adapun salah satu penggunaan fitur untuk kelas CL ini adalah velg roda berukuran 15 inci dengan ban 185 65 R15. Sementara untuk kelas VL dan VE memakai velg berukuran 16 inci dan 17 inci. Ukuran velg semakin besar tentu membuat ketinggian ground clearance kolong mobil semakin tinggi. Sesungguhnya saya tidak tertarik menambah ukuran ring velg roda mobil saya yang 15 inci standar pabrikan, dan saya tetap suka ukuran velg sekarang ini yang 15 inci. Namun dikarenakan saya memakai footstep pijakan kaki kiri kanan pintu mobil dan ditambah dengan tanduk bumper towing bar sebelah depan dan belakang, maka ketinggian ground clearance mobil dengan velg roda 15 inci saat ini membuat saya berubah pikiran dan gamang untuk rencana bisa menaikkannya, yang segera harus melakukan pergantian ukuran velg roda 15 inch menjadi 16 inch ataupun 17 inch. Konsekuensi perubahan anggaran lainnya di luar anggaran beli velg dan ban baru ini juga adalah bersiap terhadap dampak bertambah borosnya pemakaian BBM mobil karena ukuran velg dan ban semakin besar. Belum lagi faktor teknis lainnya seperti kondisi kaki-kaki kolong mobil, putaran lahar bearing, besarnya beban tarikan mesin, dan komponen mekanis lain sebagainya yang juga berkaitan dengan pengaruh lifetime, umur pergantian spare parts yang semakin cepat aus akibat perubahan ukuran velg roda dan ban lebih besar. Itulah konsekuensi banyaknya dampak resiko yang akan saya tanggung jika tetap mau mengganti ukuran velg roda dan ban mobil yang lebih besar. Namun kekhawatiran pikiran dan pemahaman saya akan banyaknya resiko perubahan yang harus dihadapi terhadap antisipasi maintenance mobil ke depan masih bisa sedikit terhibur dengan adanya satu hal positif pro yang menyenangkan hati para pengguna mobil all new Livina termasuk saya, yaitu kenyamanan berkendara saat di jalan, termasuk kualitas redaman bantingan suspensi mobil, atau dengan kata lain suspensi redaman mobil Livina ini sangat lembut, empuk, sehingga terasa nyaman untuk jumlah penumpang kisaran 6 orang. Tetapi kalau ada tambahan beban bawaan lain yang lebih berat, maka ketika ada bantingan di jalan terasa kalau perkeong maupun peredam shock breaker satunya terasa gasruk dan seperti adanya benturan tumbukan yang terasa mentok seperti metal beradu. Hal ini tentu jika sering-sering terjadi akan mempengaruhi keawetan fisik mobil itu sendiri. Jadi kesimpulannya, mobil ini nyaman untuk lingkup kelas pemakaian keluarga saja, bukan untuk cakupan keperluan angkut barang lainnya. Lalu seiring waktu berjalan, saya menemukan produk spring buffer atau spring damper. Saya pelajari produk spring damper ini dan akhirnya saya putuskan membelinya untuk dipasangkan pada per depan size B dan per belakang size C yang total biayanya habis sekitar 320 ribuan. Saya berani membeli damper atau spring buffer ini karena suspensi mobil all new Livina saya benar-benar empuk, lembut, sehingga jika dipasang damper memang akan terasa berkurang kualitas empuknya, tapi masih dalam batas toleransi suspensi yang tidak membanting. Beda kalau suspensi awal mobil dari awal pabrikannya sejak beli memang sudah keras seperti Terios, Rush. Saya anjurkan untuk berpikir kembali pasang damper ini karena bakal sangat menyiksa penumpang di dalam mobil saat laju di jalan tidak rata atau tidak bagus. Oke, berikut ini kita lihat cara pemasangan spring buffer atau dampernya. Damper untuk mobil saya beli, ini alatnya ada 2 pasang, satu bijinya ada di sana. Ini untuk yang ukuran B, all new Livina atau expander sama kembarannya. Dan ini untuk yang ukuran C, untuk yang per belakang spring buffer damper. Ini damper yang untuk kita akan pasang damper atau spring buffer yang di depan, tapi ini kita potong karena dia terlalu panjang. Potong kira-kira segini dulu.
kita potong segini. Ini sudah kita potong sampai habis. Yang ini yang udah potong sebagian. Setelah kita potong, nanti ini kita buang, baru kita pasang di bentuk ulirnya per keongnya yang depan mobil. Udah saya ukur, jadi kalau satu putar lingkaran pernya itu yang dia akan bergerak naik ke atas ke bawah, atas ke bawah. Itu nanti pas dari ujung ini ke ujung ini ketemu. Kalau nggak dipotong berantem, nggak masuk, nggak nyambung. Tapi kalau dipotong nanti nyambung, ini sama ini nyambung di bentuk profilnya per yang di per depan Livina. Ini hasil potongannya. Jadi ini kita tidak pakai, kita buang, dan ini kita pasang ke bersihkan. Saya sudah final alatnya ini semprot satu. Yang ini saya akan bersihkan yang keong ini untuk naruh spring buffernya atau dampernya. Terus saya akan bersihkan dulu pakai ini sama air sama ini. Jadi kita basahkan dulu. Oke, kita gosok. Setelah kita gosok, kita siram di atas. Setelah tadi kita bersihkan, kita gosok dengan brus ini. Nah, udah kita bersihkan, kita sikat. Sekarang kita bilas untuk atas. Di sini. Tapi kita terlebih dahulu kita kasih vicin, sabun cuci sunlight atau apa. Oke. Kita harus mendongkrak dulu. Saya sudah siapin dongkrak di bawah. Coba kita kangen dongkraknya. Nah. Kita kasih sabun dulu mesin kita supaya lancar masuk ke spring ulir atau per keongnya. Oke, sudah. Oke, ini nyambung. Tadi saya potong satu garis nyambung. Kalau tadi tidak dipotong, dia tidak akan pernah masuk. Ini pas. Nih. Oke, bagus ya. Kita putar sampai mentok dia, sampai besar, karena dia besar, makin besar kecil. Jadi sampai sedapatnya aja dia muternya berapa. Oke. Hasilnya coba kita hitung, ada dari bawah 2, 3. Karena ini sudah mentok, nggak bisa diputar lagi. Yang sini sudah mentok, buntu, karena makin lama makin kecil, makin besar makin kecil. Sini besar, naik turun kecil. Ini mentoknya. Jadi ini ada 1, 2. Oke, kita tengok yang sebelah. Yang sudah saya pasang duluan. Ya. 1, 2. Berarti dia kita kurangin ya.
Jadi bersama 1,5 dari sininya ya, biar seimbang. Dari sininya 1, jadi ambil tengahnya, dia dari sini 1,5. Oke, kita hitungnya standarnya dia seragam, sini 1,5 seperempat ya. Oke, ini saya penempatannya mentok karena makin lama besar kecil ulir simbat spring. Jadi kita sepakat, saya sebenarnya tidak mempunyai ilmu dasar untuk ini, tapi saya pakai ilmu umum aja, ilmu yang standar aja untuk membuat standarisasi penempatan ini imbang, balance antara per depan kiri dan per depan kanan. Ini per keongnya. Jadi saya ambil penempatan ujungnya ini dari sini putar 1, ambil seperempat. Kita ambil yang ini sebelah kanan ya. Kita ambil yang sebelah kanan. Ingat saya tidak punya ilmu, tapi kita paling tidak menggunakan norma-norma yang umum aja untuk yang bersifat teknis ya. Kalau saya tidak di bidangnya. Ini 1, ininya setengah ya. Oke ya, saya pikir udah cukup. Ini udah selesai, nanti kita tie wrap seperti yang ini. Kita tarik ikat, baru nanti kita pindah yang ke roda belakang. Oke. Ini saya udah tie wrap, tinggal kita kencangkan aja. Kita ikat. Ini juga kita ikat. Nah, satu lagi kita ikat. Oke, sudah. Spring buffernya untuk yang per keong belakang dan dampernya sudah selesai. Saya sendiri, jadi saya nggak bisa ngerjain sambil megang HP, jadi hasilnya saya ambil. Dan ini yang belakang, sebelah kanan, dan ini yang sebelah kiri udah jadi. Jadi penempatannya itu saya secara awam, saya nggak ngerti, tapi posisinya simetris. Jadi kalau kita ngambil dari sebelah bawah itu ada tanda warna merah, biru, putih, merah itu. Saya ambil 1 puncak, 2 puncak, pinggiran buffernya 2,5. Referensinya itu. Jadi sama dengan ini juga, 1 puncak, yang ini, yang ini 1 puncak, 2 puncak, ambil setengah. Yang sana pinggirannya. Jadi saya anggap ini balance sama yang di sana. Oke, segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Pasang damper ini saya coba tes riding di kompleks saya, dan saya merasakan ada beberapa hal yang mau saya sampaikan hasilnya sebagai berikut. Pertama, ada perubahan tambahan ketinggian posisi duduk saya di mobil setelah pasang damper dari waktu sebelumnya. Dan saya pikir bertambahnya ketinggian posisi duduk saya ini signifikan sekali naiknya, mungkin antara 3-4 cm. 2. Suspensi yang terasa di interior mobil saat berkendara ketika ada jalan rusak atau polisi tidur yang semulanya empuk dan lembut sebelum pasang damper memang berubah tingkat kualitas keempukan atau kelembutannya, tapi masih dalam batas toleransi yang wajar. Namun disarankan buat pengguna merek mobil lain, jika suspensi mobil dari awal pabrikannya membeli memang suspensi sudah kurang enak atau agak keras, seperti yang saya sebutkan merek mobil di atas tadi, disarankan jangan pernah mencoba memasangkan damper ini di keong mobil Anda. Bisa membuat Anda tersiksa bersama penumpang lain. Ketiga, dengan memasang spring buffer atau damper, bila mobil membawa penumpang banyak ditambah bawaan barang lainnya, bodi mobil tidak turun drastis atau tidak terlalu gasruk parah yang mengarah ke penyiksaan fisik mobil dan juga counter tekanan over terhadap sistem kerja per keong dan shockbreaker pasangannya. 4. Posisi berkendara lebih stabil saat laju di jalan, apalagi di saat belokan, karena pengertian stabil di sini adalah kaku, bukan lentur atau lembut atau kelepek-kelepek.
Akhirnya, idealisme saya untuk tidak berkeinginan mengganti velg asli bawaan pabrikan pun terkabul dan tetap menggunakan ukuran velg asli bawaan pabrik 15 inch. Faktor lainnya, dengan tidak mengganti ukuran velg roda dan tetap mempertahankan velg ukuran aslinya, berarti saya menghindari resiko-resiko lainnya yang akan sangat mengganggu kualitas kinerja dan keawetan komponen parts kaki-kaki mobil saya, termasuk konsumsi BBM yang masih sama dengan kinerja awal buatan pabrikan. Artinya, saya tidak perlu menghambur-hamburkan uang lebih 8 jutaan di periode awal saat membeli pergantian velg roda plus ban, disusul dampak resiko maintenance pengeluaran biaya tambahan lainnya pada periode berikutnya setelah ganti velg roda ukuran baru. Kesimpulannya, saya hanya mengeluarkan duit sekitar 320 ribuan daripada puluhan juta, tetapi tujuan harapan ambisi menaikkan ketinggian ground clearance kolong mobil saya tercapai tanpa mesti ganti velg baru ukuran besar yang menghabiskan uang lebih dari puluhan juta. Belum lagi beberapa keuntungan lainnya yang didapatkan dari pemasangan damper berharga murah 320 ribuan ini, yaitu berupa kestabilan berkendara, berkurangnya limbung saat berkendara melewati tikungan pada laju kecepatan tertentu, mengurangi faktor gasruk saat membawa beban berat lebih, yang bertujuan tetap berusaha menjaga keawetan parts komponen mobil yang sudah terpasang, dan lain sebagainya dan sebagainya. Dan penting diingat, jika Anda membeli damper, perhatikan ukuran damper yang akan dipakai trek yang mobil Anda. Jangan asal beli, karena banyak saya lihat di YouTube orang memasang damper mobilnya sepertinya menggunakan ukuran asal-asalan dan tebak-tebakan. Yang penting menurutnya sudah masuk aja gitu, dan di kabel ties. Untuk pastinya, lihat video saya untuk pemasangan damper yang benar. Pasti pasangnya kesat pada akhirnya dan tepat ukurannya, bukan longgar seperti di video YouTube lainnya. Demikian sharing topik baru video saya ini. Mohon sahabat-sahabatku semua untuk tidak lupa memberikan jempol, tekan subscribe-nya, dan beri komentar di bawah untuk sharing pengalamannya. Terima kasih.